Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian Bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang yang mungkin akan terjadi di dirimu ke depannya dari situasi dan kondisimu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita lihat situasi dan kondisimu ke depannya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana kondisi ke depan untukmu. Aminkan yang terbaik ya. Kalaupun ada yang buruknya ya dipakai berjaga-jaga, jangan sampai itu terjadi. Ataupun kalau sudah terjadi saat ini karena energinya bisa cepat bisa lambat ya. Untuk saat ini kalau sudah terjadi ya kamu berfokus pada solusi ya, bukan berfokus pada masalah ya. Jadi kira-kira apa ya, itu pilihan dan keputusan. Jadi buatlah keputusan yang bijaksana agar hidupmu ke depan lebih baik. Oke, di sini untuk kartu pertama dan Nine of Pentacles. Wow, ini bicara tentang sesuatu yang ingin kamu dapatkan, ingin kamu raih, ingin kamu gapai ya. Ada sesuatu yang ingin kamu, cita-citamu lah bahasanya gitu, atau impianmu ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin akan pergi holiday, mungkin akan pergi wisata kuliner, ingin ke salon, massage, terus juga mungkin refleksi. Pokoknya ada juga beberapa yang mau memanjakan diri ya, selain karir ya, karena ada beberapa juga yang gila kerja di sini saya lihatnya. Kamu bisa menyesuaikan karena kondisinya ini energi general, energi banyak orang. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ini tidak 100% energimu ya. Kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya dan berbayar. Di sini energi general, energi yang paling tinggi yang saya bacakan ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada beberapa yang saya lihat di sini mau gila kerja ya untuk dapatkan duit, 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 duit. Waduh, ada juga oke, saya punya duit, saya juga harus nikmati karena saya capek menikmati hidup ya. Dimana nggak mau punya masalah, mau tenang tuh ya. Dimana pikiran dan hati tenang, damai, tidak mau ribut ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini lebih spiritual ya, tidak mau terpancing emosi, walaupun banyak yang mencari-cari masalah, cari-cari kamu untuk ribut ya, atau mengumbar-umbar aib, ataupun mungkin gosip ya. Kamu bisa menyesuaikan karena di sini kamu mungkin akan terkoneksi dengan orang-orang toksik, mungkin dari pasangan, mertua, ipar, tetangga, sahabat ya, ataupun pimpinan sendiri ya, dari dunia klien juga kerja ya. Klien mungkin rese atau bekas customer rese ya, ataupun mungkin interaksi dengan sesama mungkin ada diskom, saling ketersinggungan, ataupun mungkin tidak ramah ya, jadi membuat kamu tidak nyaman. Tetapi ya udah, kamu lebih ke pikiran positif di mana ya mungkin dia punya masalah atau dia lagi sensi atau lagi bagaimana sehingga dia memperlakukanku seperti gitu. Ya sudah, saya nggak usah ambil pusing ya, lebih ingat Tuhan ya. Udah ada Tuhan yang melindungiku, bukan kamu yang menolongku, Tuhan yang menolongku. Jadi ya sudah, sebatas apa
berteman, ataupun oke saya sudah tahu karaktermu, ya udah saya kedepannya tidak akan artinya menjaga jarak lah seperti gitu ya, lebih belajar aja sih dengan karakter-karakter orang yang ada di sekelilingmu ya. Ada mungkin pinjam duit, kamu pusing. Ada yang mungkin menjelek-jelekanmu, membongkar aibmu, menghina, meremehkan ya, atau memukul ya. Ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun mungkin juga eh terkoneksi dengan orang-orang sombong ya. Ada orang-orang sombong. Nah ini, jadi kamu kayak macam kayaknya ini bukan tempatku deh. Saya harus cari tempatku di mana yang bisa menghargaiku, yang mencintaiku, menginginkanku ya. Nah ini ada beberapa yang berpikir seperti gitu ke depannya. Di mana walaupun dia kaya tapi saya nggak mau penjilat. Saya tidak mau jadi orang yang eh, apa eh, bermuka dua. Ataupun mungkin ikut-ikutan arus ya. Jadi karena grup gosip saya juga harus gosip ya, nggak mau. Jadi kamu lebih fokus untuk menjadi jati diri yang asli, menjadi jati diri yang betul-betul tulus untukmu, dan nggak sebisa mungkin untuk menghindari masalah. Walaupun memang kita tidak bisa hindar dari masalah gitu. Ya, lebih ingin tenang dari pikiran-pikiran negatif ya. Jadi ada beberapa yang mengecilkan circle ya, di mana lebih ingin tentram, damai, sendiri, lebih enak ya. Yang penting ada duit. Kalau nggak ada duit ya pusing ya. Lebih ingin diam ya, nggak punya masalah, nggak jaga mulut juga ya. Mungkin kemarin juga ada masalah karena mulut kamu ya, karena terkoneksi dengan mereka-mereka itu ya. Akhirnya ribut dengan seseorang, ataupun mungkin salah paham ya. Jadi banyak orang yang mungkin menghasutmu ke depan ya, kamu lebih memilih untuk diam, tenang, tidak membalas ya. Walaupun mungkin kondisinya itu kan mau dijelaskan apa gitu ya. Oke lah saya salah gitu. Sudah salah, saya salah dan salah aja deh. Ya, ada pula juga kamu selalu disalahkan, selalu pokoknya intinya kamu udah lelah. Ada beberapa yang kok saya ribut dengan pimpinan terus ya, saya selalu salah dan salah. Ya udah, mungkin kayaknya nih tanda-tanda bahwa pimpinan sudah nggak mau dengan kinerja saya, atau tidak suka dengan kepribadianku ataupun apapun. Oke, saya memilih untuk resign. Nah ini ada beberapa seperti gitu, di mana saya nggak betah. Kayak macam bagaimana cara, kayak kamu punya intuisi bahwa kayaknya tenaga saya sudah nggak dibutuhkan. Jadi bos itu selalu uring-uringan kalau ada saya, macam ya pokoknya intinya kayak nggak nyaman. Ya sudah, saya pergi. Begitupun dengan pasangan, ada beberapa seperti gitu, dia mengalah. Kalaupun mungkin kondisinya fatal ya kamu pergi. Dia sudah tidak menginginkanku, saya juga tidak bisa memaksakan kehadiranku ada selalu untuknya. Ya, dimana kehadiranku tidak diinginkan. Nah ini ada beberapa yang berpikir secara bijak di sini ya, ada Ice of Wands di sini ya, berpikir tenang, bijak, dan mengambil keputusan di mana saya harus melangkah untuk diriku sendiri, di mana tempatku, yang mana saya nyaman dan orang-orang pun nyaman bersamaku ya. Di sini ada Queen of Swords ya, lebih tenang ya, lebih berani. Kamu kedepannya lebih berani loh, berani apapun, berani. Mungkin kemarin kamu takut setan-setan di film-film, sekarang kamu kayaknya saya tahu itu film ya, ya sudah. Atau bahkan mungkin kamu saya nggak mau terhasut-hasut film-film horor, saya nggak boleh nonton supaya jangan menakut-nakuti diri sendiri, lebih ke film-film yang romantis ya. Ataupun mungkin kamu berani dalam artian saya nggak takut lagi keluar malam karena memang saya harus keluar malam gitu. Ataupun mungkin juga saya tidak takut sendiri lagi di rumah ya, mungkin kemarin kamu penakut gitu, sekarang tidak ya. Jadi kamu tuh kayak macam orangnya berbeda, di mana kamu dewasa dalam bersikap ya, berucap, bertindak ya. Kamu tahu bahwa semesta, Tuhan juga melindungi ya, leluhur juga melindungi. Saya nggak boleh takut. Yang takut itu hanya ada di pikiranku, yang mana diriku lah yang menakut-nakuti diriku sendiri. Nah ini kamu bijaksana ya, karena ada beberapa juga yang mana kondisinya ya harus sendiri ya, di mana keputusan itu dulu takut sendiri. Ya udah, sekarang saya mengalah. Kamu mau bersamaku silahkan, tidak juga nggak apa-apa, saya nggak bisa memaksa.
Nah, ini ada beberapa yang seperti gitu ya, memilih untuk, oke, saya jalan sendiri, kalaupun ada yang menemani silahkan, tidak juga nggak apa-apa, saya akan berusaha bertanggung jawab atas diriku, atas kebahagiaanku, atas pencapaian, dan akan berusaha untuk tidak mempersulit orang dan jangan dipersulit. Terutama dalam hal hutang ya, saya lihat di sini mungkin kamu punya angsuran, kredit, ini itu ya, kamu berusaha kerja untuk melunasi dan berusaha untuk hidup tenang ya, walaupun mungkin kondisinya eh, si A sudah mempunyai ini, si B sudah mempunyai, kamu kayak yang penting ada tabungan lah, nggak punya hutang, sudah enjoy, happy ya, sudah cukup dengan validasi dari orang lain, yang penting saya happy, sehat, itu dia paling cukup, ketimbang banyak harta tapi banyak hutang, stres, pusing, marah-marah, ribut-ribut, udah nggak mau. Jadi kondisinya kamu tuh berubah 136 derajat ya, berubah full. Ada beberapa seperti gitu, yang mana harus mulai dari nol lagi, ataupun mungkin kondisinya tidak berubah semua, tetapi dalam pelan-pelan ya, untuk menuju perubahan yang drastis. Tapi untuk saat ini ada juga yang pelan-pelan, dimana berusaha untuk mengenali diri sendiri, apakah memang keputusanku ini sudah benar atau tidak. Tapi kalau yang drastis itu karena kebangkitan secara spiritual ya, dimana semesta mau hidupmu berubah dari pola lama ke pola baru, sehingga betul-betul dikasih nol, bahkan minus ya. Minus ini artinya mungkin dari sisi penghasilan, dari sisi pasangan, kamu nggak punya apa-apa, dari harta apapun gitu ya. Ada hutang, minus tuh ada hutang, di mana mungkin kamu nggak punya penghasilan tapi banyak hutang, atau minus itu kamu punya penghasilan ada tapi hutang kamu lebih besar dari penghasilanmu. Nah itu jadi betul-betul kayak dunia ini, kayak kamu rasa bahwa dunia ini kayak tidak adil gitu ya, Tuhan kayak tidak adil gitu. Tetapi pada saat ke depan ya, ataupun mungkin kondisinya kamu sekarang sudah terbangkit secara spiritual, baru kamu bisa sadar bahwa ternyata semesta atau Tuhan itu baik untukmu, dimana dia memisahkan kamu dengan orang-orang toksik, orang-orang jahat, dan kamu sekarang bisa berdiri di atas kakimu sendiri, lebih baik dihormati ketimbang rame-rame tapi dihujat, mendapatkan orang yang salah, terus juga dengan kondisi yang masih labil ya, dengan orang-orang yang masih mencari pengakuan, ketimbang kamu sendiri dengan ketenangan, kedamaian, punya duit, tidak mempersulit orang lain, tidak dipersulit ya, dan kamu ada manifestasimu yang akhirnya terwujud, dan kamu merasa bahwa Tuhan itu betul-betul bersamamu, memberikan yang terbaik, selalu ada untukmu, dimana dia memisahkan orang-orang jahat, dia begitu baik ya, dimana dibukakan topeng orang-orang itu pada saat kamu kondisinya lagi terpuruk. Kamu tahu bahwa, dan kamu sadar bahwa ternyata mereka bertopeng selama ini ya. Pada saat kamu terjatuh, mereka tidak ada. Jangankan mau membantu, melirik pun tidak ya. Tetapi ya itu, kamu menyeleksi ya, siapa-siapa yang bisa masuk dalam hidupmu, kamu datang ya, mensambut mereka juga dengan baik ya. Mereka datang, kamu sambut dengan baik. Tetapi kalaupun mungkin kondisinya ada yang tidak menginginkanmu, ya kamu pergi. Di sini ada tower kehancuran, di mana ya sudah, kalau mereka tidak suka ya sudah, saya juga tidak bisa memaksa kamu hadir masuk dalam hidupku, atau bahkan kamu menjauh ya. Kamu mengalah. Juga ada beberapa yang mungkin mencibir, menghujat, menghasut, menjelek-jelekan kamu diam aja ya. Tidak usah memberikan penjelasan, tidak usah memberikan pembenaran ya, diam aja. Dan akhirnya orang itu sendiri malu dengan perlakuannya ya, dan bahkan mungkin dia dapat tegur dari yang lain ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, mungkin tetangga rese ya, cibir-cibir di grup kompleks, ataupun mungkin ada sahabat-sahabat yang mungkin kurang bagus ya, dia cerita ke teman itu, dan akhirnya teman itu koslet lagi dengan dia sendiri, padahal dia yang cerita-cerita orang gitu. Tapi malah mereka berdua yang akhirnya sekarang pertama berteman ya, akhirnya ribut sendiri mereka berdua. Nah itu, jadi kamu lebih diam aja sih, nggak mau pusing, menyerahkan semua ke jalur langit, lebih dewasa bersikap, berucap, bertindak, dan lebih banyak mengalah atau menarik diri ketimbang memberikan penjelasan, berkuar-kuar, curhat-curhat ya. Nggak ada curhat-curhat, entah dengan manusia atau entah dengan sosmed, nggak ada curhat-curhat. Lebih ingin diam
dan produktif, menghasilkan cuan. Kalaupun tadi saya bilang ada yang mau liburan, ada yang mau pergi facial, mau pergi gym, mau pergi apapun ya, perawatan ini itu, ada oplas juga saya lihatnya di sini, sedot lemak dan lain-lain untuk mempercantik diri, memperganteng diri ya. Itu untuk semua apresiasi untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kalaupun mungkin kondisinya saya mau cantik, ya itu karena untukku bukan untukmu. Saya nggak mau. Dan ada pun yang saya lihat di sini sudah cantik, sudah ganteng, ada duitnya bagus ya, mantan-mantan mau datang. Atau bahkan orang-orang yang dulu mencibir tidak, ini mereka sudah senyum-senyum dan penuh makna. Walaupun mungkin kondisinya dulu mereka menghina karena mungkin kamu kere ya. Dan akhirnya sekarang mereka senyum-senyum karena kamu sudah mempunyai power ya atas dirimu sendiri dan dari sisi keuangan. Nah ini mereka merasa bahwa hidupmu tuh berubah dan akhirnya orang-orang juga menghormatimu, di mana dulu mereka pandang enteng kamu, tetapi karena kamu menjaga sikap, karena kamu lebih tidak mau, pokoknya kamu tuh kayak macam berkarisma gitu ya, mempunyai aura yang positif, sehingga ya mereka juga memperlakukanmu dengan penuh kehati-hatian dan menghargaimu. Nah itu ya, jadi saat ini kedepannya kamu tidak terpancing emosi, kamu lebih banyak diam, bahkan introvert. Saya lihatnya kamu sudah tidak mau ke tempat ramai ya, lebih ingin tenang, bahkan mungkin lebih menciptakan kehidupan yang santai, enjoy ya. Setiap masalah diselesaikan ya, bukan ngeluh-ngeluh kayak dulu, marah-marah enggak. Jadi kalau ada pun orang marah-marah, kamu lebih baik diam gitu, karena kamu tahu bahwa wah dia ini ada masalah, cuman lampiaskannya ke sini gitu. Ya lah, marahnya pusingnya di tempat lain, tapi lampiaskan kekesalan di dekat kamu gitu, ataupun orang-orang yang ada di dekat kamu, atau bahkan mungkin memarahimu. Nah ini kamu lebih banyak diam, wah saya nggak salah kok gitu. Jadi nggak menanggapi ya, nggak langsung keluar-keluar juga untuk balas ocehan dia, dan lebih mengalah. Mengalah itu artinya entah kamu tidak tanggapi atau malah kamu pergi. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi kamu lebih tahu bahwa mengalah itu adalah pilihan bijaksana untuk tidak memperkeruh masalah. Jadi kamu tidak menanggapi orang-orang toksik ya, drama-drama mereka kamu nggak tanggapi, karena kamu tahu bahwa energimu sangat luar biasa untuk dirimu ya, ibaratkan bahan bakar untuk dirimu yang harus kamu jaga untuk dirimu, bukan kamu berikan ke orang lain ataupun orang-orang toksik, dan akhirnya yang rugi adalah dirimu. Nah ini kamu tahu bahwa saya harus tetap sehat, harus tetap waras, tetap enjoy, tetap bahagia, ketimbang ribut-ribut menciptakan neraka di dunia ini. Saya harus tetap menciptakan surga untuk diriku di dunia ini. Nah ini ya, jadi kehidupanmu berbeda, kamu lebih ingin enjoy, lebih bahagia ke depannya. Wah, keren ya, kisah hidup yang lebih tenang, lebih damai ya. Oke. Dan saya lihat juga kamu lebih bahagia, rezekimu bagus ya. Rezeki ini bagus, ada yang melejit, ada juga yang stabil tetapi terpenuhi. Makanya tadi saya bilang lebihnya kamu bisa pakai untuk memanjakan diri ya. Karena apa? Karena pikiranmu tenang. Tenang itu membawa rezeki ya. Jadi tetap harus bisa mengontrol emosimu, mengontrol hatimu ya, dan pikiranmu, agar rezeki pun senang datang padamu ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk orang-orang toksik ataupun orang-orang yang mungkin harus kamu hindari dalam hidupmu, atau bukan hindari juga sih, tapi lebih ya bijaksana untuk bersikap kepada mereka. Saya sudah menarik energinya di sini dari inisial zodiak ya. Dan nanti kita lihat angka keberuntunganmu di akhir readingan juga nih ya. Tapi kita mulai dulu dari inisial, di mana kamu terkoneksi dengan huruf E, huruf Z. Maaf agak berisik ya. Ada huruf B, ada huruf X. Tuh, anak lagi batuk ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Mereka lagi happy ya. Semoga tertular energi happy ya ke kalian yang mendengarkan. XPFS. Walaupun sakit tetap happy ya. Supaya sembuh gitu kan. Ada HM, ada V, ada K, ada G, C, U, L, W, dan O. Ya, jadi inilah orang-orang yang mungkin akan
sedikit membuat energimu habis, tetapi kamu tidak terlalu menanggapi karena kamu tahu bahwa mereka tidak penting untukmu, ya. Yang penting untukmu adalah duit. Duit dan kesehatan, ya. Kalau nggak ada duit pusing. Oke, berikutnya di sini kalau untuk lebih jelasnya lagi untuk koneksi zodiak, kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kita lihat kamu terkoneksi dengan bintang Gemini, ada Capricorn, ada Virgo, ada Taurus, ada bintang Pisces, Aries, Libra, dan Aquarius. Semoga resonate. Dan untuk angka keberuntungan, saya bilang tadi di akhir, nih ada angka keberuntunganmu, di mana kondisimu ke depan, entah ini tanggal, entah apapun yang berkaitan dengan angka di sini, ya. Ini terkhusus untukmu angka hoki, ya. Apapun itu, entah umur, entah apa, ya. Kamu yang memberikan kisi-kisi sendiri untuk angka ini, ya. Memberikan kisi-kisi. Saya memberikan kisi-kisinya, kamu yang menentukan, ya. Oke, angka keberuntungan 83, ada 9. Angka hoki juga di sini ada 2, 6, 1 dan 0, ya. Jadi untuk angka hoki atau angka keberuntungan untukmu di sini ada 839, 261 dan 0, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidupmu lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.